Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 10 Desember 2023. Saya merombak sumur bor dari semula 3 inci menjadi 4 inci. Kedalamannya tetap 4 meter sebab permukaan air di sini hanya 4 meteran dan sumber airnya cukup kencang. Mengapa saya rombak? Karena tersumbat oleh banyak sampah. Pertama adalah klep modifikasi 2 inci, kemudian karet tali, yang ketiga jangkar untuk saya ambil ternyata nyantol, lalu tali plastik tambang, dan paralon setengah inci 1 lonjor. Ini tadi rencananya hanya saya bersihkan, tetapi saya pikir-pikir alah sekalian perbesar dari 3 inci menjadi 4 inci. Casingnya saya pakai paralon merek Power tipe D. Saya dapat di harga 157.000 per batangnya tadi. Kemudian pengeboran dilakukan oleh tim yang peralatannya tergolong manual, tidak menggunakan full mesin seperti kita lihat yang di awal tadi. Nah, tim ini biasanya melayani juga pembuatan sumur bor tidak hanya di desa kami dan sekitarnya, tapi juga luar kecamatan, bahkan pernah ke katanya ini Pucang Laban di Tulungagung. Nah, tanaman saya berusia 19 hari setelah tanam dan terpantau masih banyak yang lemas. Besok rencananya saya spray dengan silika yang pernah saya pakai juga untuk di greenhouse dan terbukti dapat menegakkan batang. Nah, ini nanti akan saya lakukan pemupukan kedua, susulan kedua menggunakan Yaramila unik, nanti saya tunjukkan. Tapi saya ingin cerita bahwa siklus ulat itu saat ini tidak lagi menentu. Misalnya hanya bulan purnama itu kawin, kemudian menetas, dan 3 hari kemudian tanggal 18 bertelur ya tadi, kemudian menetas. Itu tidak seperti itu. Saya menemukan telur klaper itu ada yang putih, artinya masih baru, itu tiap hari. Ini masih ada yang putih. Ini. Nah, kalau sudah kena metomil itu biasanya menjadi berubah gelap begitu warnanya, warna telur, kemudian tidak menetas. Tapi yang saya temukan beberapa hari ini, jadi saya sudah spray setidaknya umur 15 hari, itu saya sudah spray tiap hari menggunakan metomil dan aneka bahan lain. Tapi ternyata telur klaper itu masih ada saja yang kelihatan baru ditempelkan, warnanya masih putih begitu, belum butek. Nah, itu artinya siklus kawinnya si klaper ini memang tidak kira-kira ya, tiap saat dia bisa menetas. Nah, itu perlu diwaspadai dengan penyepraian bahan aktif metomil untuk mencegah dia menetas menjadi ulat. Saya sengaja menjauh dari tempat pengerjaan kawan-kawan supaya tidak terganggu audionya. Nah, ini saya mendekat. Ini pupuk yang saya siapkan, ini bekasnya pemupukan pertama, dan ini yang baru. Saya pakai juga Yaramila unik lagi, ditambah sedikit ZA. Sedikit itu berapa ya,
kira-kira hanya 10 kg lagi. Kalau ini 50 kg biasanya pas, sisanya hanya sedikit. Saya campur dengan metode tabur, kemudian disiram menggunakan microjet sprayer seperti itu. Dan pendorongnya cukup Alcon biasa 3 inci, sudah cukup kuat, bergiliran 7 atau 8 bedeng selama 15 menitan saat ini. Karena cuacanya ternyata panas, jadi pada bulan Desember sampai tanggal 10 ini hanya terjadi hujan pada tanggal 1 dan 4. Yang tanggal 1 deras, yang tanggal 4 hujan sedang, sehingga terpaksa penyiraman tiap hari masih menggunakan microjet sprayer ini, selang PE. Anda bisa cek pada video sebelumnya, itu saya lakukan 8 atau 7 bedeng itu 15 menitan, totalnya adalah ada 45 bedeng. Ya, bedeng ini lebarnya 150 cm atau 1,5 meter. Dan ada kalanya juga jika cuacanya sedang panas betul, itu saya buka keran seluruhnya, jadi 45 bedeng mengalir seluruhnya sehingga menjadi irigasi tetes, tidak kabut. Itu ketika saya rasakan tanah ini sudah termasuk kering begitu. Nah, itu saya buka seluruhnya, kemudian saya nyalakan menggunakan LPG yang karburatornya rakitan dari Channel Dawal ini sih terbukti mantap. Saya tinggal pulang nggak mati, air terus mengalir dengan cara menetes begitu selama sekitar 7 jam. Itu juga sudah sampai tepi biasanya. Jadi 7 jam menetes di bagian tengah saja, lama-lama dia basah juga pada bagian tepi bedengan. Nah, itu berarti biayanya ya 18.000 lah, karena tabung gas subsidi eceran di sini 18 ribuan. Kalau mau beli di SPBU atau pom bensin itu ya ada yang harga 16, tapi ya kita kasih untung ke tetangga lah. Nah, ya artinya itu saya lakukan kalau seperti itu berselang 1 hari sekali kalau model tetes. Tapi kalau penyiraman kabut itu bisa pagi dan sore tiap hari. Tapi kalau model tetes ini saya biarkan itu sehari sekali, berselang 1 hari berat, karena cukup basah. Dan karena cuacanya ternyata hujannya belum deras, intensitasnya belum tinggi, maka ya saya tidak merasa khawatir pada bagian tengah bedengan yang terus-menerus mendapat air itu akan terjadi layu fusarium atau rawan boler begitu. Karena memang cuacanya benar panas dan tepat kering tanahnya. Ini pengerjaan masih proses pengeboran, ini belum pemasangan. Casing yang saya dapat ini tadi, ini yang 3 inci, yang ini 4 inci, yang ini 3 inci bekasnya. Hanya 2 lonjor, tapi cukup lah di sini sumbernya kencang dan nggak dalam. Proses masih pengeboran, entah pada kedalaman berapa ini. Alkoholnya kering. Saya kira itu dulu yang bisa saya berikan kawan-kawan. Semoga tanaman kawan-kawan yang di daerah hujannya belum terlalu sering juga bisa selamat urusan irigasinya. Ini penting sekali urusan air, alokasi air, rawan macet pertumbuhannya.
Oke, saya akhiri. Sekian, matur sembah nuwun. Salam.